Kolong wewe itu merasuki Maya, jelas Mbah Uti. Mereka bertiga mundur beberapa langkah dari gudang. Mati, mati, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita masih ingin teruskan tulisan dari Restu Wiratmaja. Kita sudah di part ke-5. Entah ini nanti part terakhir atau masih ada part berikutnya, karena memang ceritanya masih panjang. Tapi nggak usah khawatir, kita akan perlahan-lahan teruskan cerita ini. Terima kasih buat Restu Wiratmaja ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mengapa harus hari ke-100? Tanya Badri. Karena di hari itu, tubuh Ranti akan kembali ke alamnya. Dan sebelum kembali, dia akan ditarik kembali oleh kolong wewe itu untuk dijadikan wadah. Kita benar-benar harus waspada saat itu. Atas penjelasan Mbah Uti, Badri semakin paham, ternyata selama ini keluarganya telah kecolongan. Ingat ya, jaga Suci, Maya, serta Evan. Jangan pernah kecolongan lagi. Sosok itu bisa saja menyamar menjadi siapa saja, ucap Mbah Uti. Iya ya Mbah, iya. Obrolan kemudian ditutup. Badri menuju ke kamar Evan dan mendapati Evan sedang tertidur. Badri memeluk tubuh Evan yang sedang sakit itu. Tubuhnya panas dan sangat pucat. Evan, Papa pasti akan menyelesaikan ini semua. Papa sayang Evan. Papa gak mau kehilangan permata satu-satunya di hati Papa, ucap Badri sambil menitikkan air mata. Kasih sayangnya kepada Evan benar-benar tulus. Hari ke-42. Selama berhari-hari, Mbah Uti dan Abah menjaga Evan dan Suci. Hehehe, jangan nakal ya, mainnya di rumah saja, ucap Abah dari kejauhan. Iya Bah, iya, jawab Suci dan Evan serentak. Mereka berdua kembali ke kamar. Bah, apakah mereka berdua nggak apa-apa di dalam kamar terus, ucap Mbah Uti. Itu adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan mereka berdua, Mbah. Serak, serak, serak. Bah, kok ada yang nyapu ya di depan rumah ya? Abah dan Mbah Uti langsung berlari menuju jendela rumah. Terlihat jelas wanita berumur 70 tahun sedang menyapu di depan rumahnya. Ya, perempuan itu, Bah, perempuan itu. Siapa, Mbah? Wanita penyembah setan, jelas Mbah Uti. Wanita itu menengok ke arah jendela rumah dan mendapati Mbah Uti serta Abah sedang memergokinya. Bah, ucap Mbah Uti. Abah langsung membuka pintu, namun sangat disayangkan wanita tua itu sudah pergi dari rumah entah kemana arahnya. Kemana dia berada? Kok cepat sekali menghilang? Mbah Uti masih memandangi bekas yang disapu oleh wanita itu. Dia mendapati sebuah rambut yang mirip pernah ditemuinya di sumur itu. Rambut ini seperti yang pernah aku temukan loh, Bah, kata Mbah Uti. Ada apa, Mbah? Ada apa? Mbah Uti langsung berlari menuju sumur. Dia memperhatikan dengan seksama sumur itu yang pinggirannya berbau kembang kantil. Wanita itu benar-benar berbahaya, ucap Mbah Uti. Mbah Uti pun kembali menuju Abah. Kapan sumurnya mau ditutup, Paten? Tanya Mbah Uti. Malam ini, jelas Abah. Jangan lupa ya, setelah itu suruh Agung dan Badri menuju rumah Mbah Wanto. Mungkin dia tahu apa yang harus kita lakukan, ucap Mbah Uti. Iya ya Mbah, iya. Nanti biar saya suruh Badri sama Agung. Mbah Uti dan Abah masuk ke dalam rumah untuk mengecek cucu-cucunya. Di dalam kamar,
Evan dan Suci sedang berbicara empat mata mengenai rumahnya yang sedikit berhantu. "Suci, kamu enak gak ditinggal di sini?" tanya Evan. "Enak kok, karena Mbah dan Abah sayang sama Suci, ya kan?" "Bukan itu loh, bukan itu." "Terus apa?" tanya balik Suci. "Rumah ini tuh berhantu. Kemarin aku diculik sama kolong wewe loh. Coba pegang badanku nih sekarang. Masih panas nggak?" Suci pun memegangi dahi Evan. "Loh, kok panas banget ya? Kayak kompor. Emang kamu diculik kemana? Kamu diajak kemana saja?" Seingatku kolong wewe itu mandiin aku di sungai. Tapi nggak tahu itu di sungai mana. Terus aku diajak juga ke pohon dekat kuburan itu loh. Aku ingat kuburan itu mirip kuburan mamahku. Habis itu kolong wewe itu menawari roti," jelas Evan. "Ih, serem banget itu. Terus kamu makan rotinya?" Tiba-tiba Abah dan Mbah Uti masuk. Kalau Evan makan roti yang dikasih sama kolong wewe itu, nanti Evan gak bakal bisa ngomong seperti sekarang, jelas Mbah Uti. "Abah, oh Mbah Uti." Evan dan Suci langsung memeluk kakek dan neneknya. "Besok juga Evan sembuh kok. Yang penting sekarang jangan keluar kamar dulu ya," pinta Mbah Uti. "Iya Mbah, iya. Tapi emang kolong wewe itu bawa roti di bajunya ya?" tanya Suci dengan polos. "Rotinya kolong wewe itu kotoran. Jadi kalau Suci atau Evan makan roti kolong wewe itu, berarti Suci dan Evan makan kotoran." "Oh begitu ya Mbah." Cucu-cucu Mbah ini ternyata sudah pada besar ya, ucap Mbah Uti. Evan dan Suci tertawa bersama. Mereka berdua seperti menikmati momen itu. Abah dan Mbah Uti bersikeras menjaga Suci serta Evan. Lain hal dengan Maya, kondisinya juga belum membaik. Maya masih belum sadarkan diri. Sepertinya Maya juga masih terbius dengan energi jahat yang memasuki tubuhnya. Setelah selesai menemui Evan, Mbah dan Abah menyuruh keduanya untuk segera tidur. Evan dan Suci, udah tidur sana. Jangan lupa ya. Apa coba? Berdoa kan Mbah? Iya benar. Berdoa dulu ya." Mbah dan Abah keluar kamar. Setelah keluar mereka berhenti di hadapan kamar milik Maya. "Aku takut Maya akan terlibat jauh dengan masalah ini. Yang pasti Maya sudah berlubang. Bisa saja kapan saja sosok itu akan masuk ke tubuh Maya. Aku benar-benar khawatir dengan kondisinya," jelas Mbah Uti. Mbah dan Abah berjalan lagi menuju kamarnya. Tugasnya sudah sedikit selesai, tinggal menuju sumur untuk menutup sumur itu dengan paten. Mbah Uti masih memperlihatkan gelagat Maya yang pernah menuduhnya karena sesuatu hal itu. Setidaknya Maya masih bisa diberi kesempatan untuk tetap hidup walaupun tubuhnya telah berlubang. Malam ke-42. "Sudah siap semuanya?" ucap Abah. Agung dan Badri mengangguk paham. Mereka bertiga pun segera mengerjakan penutupan sumur secara paten. Maya dan Abah Uti berada di kamar Evan bersama Suci. Mereka sedang berbicara mengenai suatu hal. "Apa kita tidak keluar saja dari rumah ini, Mbah? Kasihan anak-anak," ucap Maya. "Maya, kita harus bertahan dulu sebentar. Jangan sampai kita kalah dengan godaan yang menyesatkan itu," ucap Mbah Uti. Evan dan Suci semakin asik bermain. Mereka tertawa ria. "Lihatlah Maya, mereka berdua tampak senang. Kini tinggal kita, para orang tua yang untuk menjaganya." "Terus siapa sebenarnya pelaku di balik ini semua, Mbah?" "Kita belum mengetahui secara pasti ya Maya ya. Dan jikalau kita mengetahuinya, itu artinya masalah ini akan segera cepat selesai." "Ya insya Allah. Banyakin doa untuk keselamatan kita semua ya," senyum Mbah Uti. "Maafin Maya ya Mbah, mengenai hari itu." Iya gak apa-apa, semua juga punya salah kok,"
Sekarang atau lambat, Badri dan Agung akan menemui Mbah Wanto. Mungkin Mbah Wanto akan dijadikan jembatan penghubung penyelesaian masalah ini. Semoga saja masalah keluarga ini selesai ya. Mbah Wanto itu siapa sih, Mbah? Dia kenalan Ranti ketika masih hidup, lalu diperkenalkan juga kepada keluarga kita. Dahulu, desa ini sering mendapat kiriman. Hal ini menjadikan Ranti terus bergerilya mematahkan semua kiriman hingga akhirnya nyawanya. Jadi Ranti itu terbunuh karena kiriman ya, Mbah? Bisa jadi. Orang itu ibarat seperti pohon beringin. Ketika berkeinginan memberikan kenyamanan, dia juga harus siap menanggung rasa panasnya, sengatan matahari, dan juga dia harus kuat akarnya. Kalau memang tidak kuat, maka dia akan layu dan kemudian mati. Maya mengangguk paham atas cerita Mbah Uti. "Mah, minum. Suci mau minum," ucap Suci. "Oh iya, sebentar ya." Maya beranjak pergi ke kamar, namun tangan Mbah Uti memeganginya dulu. "Ingat Maya, jangan sampai pikiranmu kosong. Mereka telah mengetahui keadaanmu yang sudah berlubang itu." "Iya Mbah, siap." Maya menuju dapur untuk mengambil air minum untuk Suci. Pikirannya masih kacau akibat tempo hari dirinya kerasukan sesuatu, tidak diketahui apa penyebabnya. Prak, prak. Suara dentuman kecil mengarah kepada gudang kosong milik keluarga itu. Perlahan Suci mendekat untuk mengecek lebih jauh. Prak, prak. Suara itu menambah kencang bunyinya. "Mas Badri, Abah, Agung, siapa di sana?" ucap Maya. Ketika didekati, dia terkejut karena itu hanyalah seekor kucing yang sedang bermain kali bekas cat rumah. "Aduh, saya kira apa?" ucap Maya. Namun begitu dia membalikkan tubuhnya, sesosok makhluk hitam dengan tubuh penuh borok serta kedua payudaranya menggantung berada di depannya. Teriak Maya sekeras mungkin. Tentu saja seluruh rumah yang berada di luar serta di dalam rumah terkejut mendengar teriakan Maya itu. "Maya? Itu Maya, Mas." Agung langsung berlari. "Gong, gong, gong, gong." Badri berkeinginan menyusul Maya, namun Abah melarangnya. "Lanjutkan, cepat lanjutkan." Abah menyuruh Badri melanjutkan menutup sumur itu dengan paten. "Biar aku saja yang menyusul Agung," ucap Abah. Badri mengangguk paham. Dia mempercepat menutup sumur itu dengan sekuat tenaga. Mbah Uti langsung mengunci kamar Evan dan meninggalkan keduanya di kamar. Sebelum dia berpesan sesuatu kepada Evan dan Suci. "Jangan kalian buka pintunya sebelum Mbah yang masuk. Kalian bersembunyi di bawah tidur. Paham?" "Iya Mbah, iya." Evan dan Suci mengangguk paham. Mbah Uti secepat mungkin menuju dapur. Begitu juga dengan Agung dan Abah. Mereka bertiga saling bertemu di hadapan gudang yang gelap dan sunyi itu. "Mundur, mundur, mundur. Dia datang," ucap Mbah Uti. "Siapa?" "Kolong wewe itu merasuki Maya," jelas Mbah Uti. Mereka bertiga mundur beberapa langkah dari gudang. "Mati, mati, mati," teriakan Maya sambil memegangi pisau di genggamannya. Pisau itu akan dia ucapkan tepat di perutnya. "Maya, Maya, jangan Maya, hentikan, hentikan Maya." Pisau itu mulai diangkatnya. "Maya, jatuhkan pisaunya, jatuhkan pisaunya," teriak Agung dengan keras. "Maya, jangan lakukan itu nak, jangan lakukan, hentikan," teriak Mbah Uti. "Mati, mati, mati." Pisau itu diangkatnya perlahan-lahan. Bersama dengan itu, Badri hampir selesai menutup sumur. "Maya, hentikan, sudah cukup, hentikan." Dia berlari menuju arah Maya, namun pisau itu sudah berada di perutnya dan sedikit lagi akan menusuk perutnya. Brak! Badri menyelesaikan penutupan sumur itu. Dia pun melemparkan sekrup sambil berteriak, "Ah!" Bersama dengan itu,
pisau yang digenggam Maya terjatuh dan gagal mengenai perut Maya. Tubuh Maya ambruk bersama dengan bunyi dentuman sekop yang dilemparkan oleh Badri. "Maya, Maya, bangun!" teriak Agung sambil menghampiri Maya. Dia sudah pergi. Abah dan Agung langsung menggotong tubuh Maya menuju kamar, sedangkan Mbah Uti masih memandangi gudang rumah itu. "Apa penyebabnya dia masih terus-menerus bermunculan?" tanya Mbah Uti. Nafas Badri naik turun, tubuhnya terasa sesekali pegal, melakukan penutupan sumur dengan pengerjaan yang super cepat itu. Badri memandangi benda yang berkilau seperti emas yang terlempar bersamaan pada saat melempar sekrup itu. Badri pun teriak bangkit untuk mengambil kembali benda itu. Kaki kirinya diseret karena uratnya tegang. Dia memaksa mengerjakan penutupan itu dengan sendiri. Sakit sekali kakiku. Ketika dirinya ingin mengambil gelang itu, sebuah kaki menginjak terlebih dahulu. Gelang ini adalah jembatan bagi makhluk itu. Cepat buang jauh-jauh, atau hancurkan dengan tanpa sisa, atau kau berikan kepada Mbah Wanto, ucap Mbah Uti. "Baik, Mbah, baik, ucap Badri. "Tapi Mbah, kenapa Mbah tahu ini semua?" tanya Badri. Badri, mereka tak akan pernah menyerah untuk terus-menerus meneror keluarga kita. Aku tahu apa yang tak kau ketahui, ucap Mbah Uti. Selesaikan tugasmu secepatnya. Jangan sampai makhluk itu mengambil anak serta keluargamu lagi. Cukup Ranti yang dijadikan hikmah serta pelajaran buat kita semua, ucap Mbah Uti. Badri menunduk pasrah. Dirinya masih belum bisa menerima kepergian istrinya. Mbah Uti menuju kamar Maya. Setidaknya makhluk itu sudah pergi sekarang. Namun dia juga akan datang kembali sebelum gelang itu dihancurkan, ucap Mbah Uti sambil menunjukkan gelang itu kepada Abah dan juga Agung. "Agung, pagi ini kau dan Badri berkunjung ke rumah Mbah Wanto ya. Hancurkan gelang ini secepatnya," ucap Mbah Uti sambil menyerahkan gelang itu. "Iya ya Mbah, iya." Hari ke-43 setelah kematian Ranti. "Sampaikan salamku kepada Mbah Wanto ya, kalau aku masih hidup," ucap Mbah Uti. "Iya ya Mbah, iya nanti saya sampaikan kepada Mbah Wanto." Agung dan Badri berangkat menuju rumah Mbah Wanto. Mbah Uti masuk ke dalam rumah untuk menghibur Suci dan Evan yang berada di kamarnya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Restu Wiratmaja yang sudah menuliskan cerita sekeren ini. Bila kalian senang dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga banyakin komentarnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.